Hasilnya berapa? 50. Nah, hasil dari ini kita tambahkan dengan 3 perempuan. Hasilnya 10 ya. Kita tambahkan dengan 3 perempuan ya. Jadi totalnya semua berapa? 50 ditambah 10, 60 ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom dan Om Swastiastu. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya Rian di channel Ayo Belajar. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai matematika ya. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang peluang. Jika teman-teman belum menyaksikan video sebelumnya, saya sarankan teman-teman untuk menyaksikannya agar bisa lebih memahami lanjutan video ini. Linknya sudah saya siapkan di kolom deskripsi di bawah ya. Pada awal video ini, saya akan membahas 3 soal latihan yang saya berikan pada teman-teman di video sebelumnya. Sebelum dimulai, seperti biasa, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika saya upload video terbaru. Subscribe itu gratis ya teman-teman. Dengan subscribe, teman-teman sudah membantu saya untuk membuat channel ini menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan share video ini agar teman-teman kalian bisa mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Kalau sudah, terima kasih banyak loh teman-teman. Materi peluang lanjutan ini tentang permutasi dan kombinasi. Ini biasanya keluar di SD, sekolah dasar, SMP, SMA, atau juga pada saat ujian nasional, UN ya. TPA, tes potensi akademik, SBMPTN ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, CPNS atau CASN ya, calon pegawai negeri sipil atau calon aparatur sipil negara. Nah, baiklah. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai dari pembahasan 3 soal latihan di video sebelumnya. Soal nomor 1. 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Peluang munculnya jumlah mata dadu 4 atau 7 adalah... Pilihan jawabannya. Ya, jadi kita bahas dari dadu 4 dulu ya. Jumlah kejadiannya berapa? Dadu 4 nih. 4 ya. Kita mulai dari angka rendah dulu ya. Angka rendah dadu sebelah kiri keluar angka 1. Dadu sebelah kanan keluar angka berapa sehingga totalnya jadi 4. Berapa yuk? 1 tambah berapa? 3 ya. 1 tambah 3 totalnya 4 ya. Jadi dadu sebelah kiri keluar 1, dadu sebelah kanan keluar 3, jadi totalnya 4. Baik, kita lanjut. Naik 1, 2 tambah berapa? Jadi 4. 2 tambah 2 ya. Naik lagi 1, 3 tambah berapa jadi 4? 3 tambah 1 ya. Jadi ini jumlah kejadiannya mata dadu 4 itu ada 3. Nah, lanjut. Ini dadu mata 7 sekarang. Kita coba cari ya. Dadu mata 7. Jumlah kejadiannya ada berapa? Mulai dari angka rendah juga. Dadu sebelah kiri keluar angka 1 ya. Dari sebelah kanan keluar angka berapa? Sehingga totalnya 7. 6 ya. 1 tambah 6 7. Baik, kita naik lagi 1, 2 tambah berapa jadi 7? 2 tambah 5 ya. Naik lagi 1, 3 tambah berapa jadi 7? 3 tambah 4 ya. Lalu 4 tambah berapa jadi 7? 4 tambah 3. Lalu naik lagi 5 tambah berapa jadi 7? 5 tambah 2. Lalu ada lagi 6 tambah berapa jadi 7? 6 tambah 1 ya.
Jadi totalnya ini semua ada, total jumlah kejadiannya ada 6 kejadiannya, mata dadu 7. Nah setelah itu kita coba tuliskan ya, mata dadu 4 peluangnya atau jumlah kejadiannya ada 3 ya, 3 per atau dibagi ruang sampelnya. Ruang sampel dadu di sini kan ada 2, masing-masing dadu ruang sampelnya atau sisinya ada 6, jadi keseluruhannya 6 dikali 6, totalnya 36 ya ruang sampelnya. Nah setelah itu di sini soal dikatakan atau ya teman-teman. Kalau atau itu berarti kita tambahkan ya, kita jumlahkan. Kalau dia munculnya dan di soal berarti kita kalikan, seperti itu. Nah sekarang kita dadu, mata dadu 7 itu jumlah kejadiannya ada 6 per atau dibagi sama ya 36, total ruang sampelnya atau sisi dari dadunya. Nah sekarang sama dengan ini, kita jumlahkan saja nih teman-teman, karena penyebutnya sama ya, jadi kita cukup jumlahkan saja. Kita jumlahkan 3 ya ditambah 6, 9 ya, 9 per 36. Nah ini bisa disederhanakan teman-teman, sederhanakan jadi sama-sama dibagi 9 ya, 9 bagi 9 1, 36 dibagi 9 ya sama dengan 4 ya, jadi jawabannya 1/4. Mudah ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 2. 2 buah koin dan sebuah dadu dilambungkan secara bersamaan. Peluang muncul angka pada koin pertama, muncul gambar pada koin kedua, dan muncul mata dadu dengan angka ganjil adalah. Pilihan jawabannya di sini jadi ada 3 variabel nih teman-teman. Ada 2 koin dan 1 dadu. Ya kalau koin itu peluangnya nih, dia mintanya angka nih, keluarnya angka. Kalau yang koin kedua dia minta keluarnya gambar ya. Sedangkan kalau dadu ya, dia mintanya angka ganjil. Seperti itu. Nah sekarang kita coba hitung dulu ya untuk yang koin. Koin pertama angka, jadi jumlah kejadiannya berapa? Hanya 1 ya, karena diminta hanya angka. Jumlah kejadiannya 1 per atau dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampelnya, jumlah ruang sampel pada koin kan ada 2 ya, angka dan gambar. Lalu di sini karena dibilang dan, kita bisa lihat karena dibilang dan, maka kita kalikan ya teman-teman, kalikan dengan koin yang kedua, dimintanya gambar, berarti jumlah kejadiannya juga 1 ya, karena hanya gambar. Ruang sampelnya juga koin ada 2, gambar dan angka. Lalu kita kalikan lagi ya dengan dadu. Dadu dimintanya apa? Angka ganjil ya, angka ganjil. Di dadu kan angka ganjil ada berapa? Dadu kan 1 sampai 6. Angka ganjilnya ada 1 ya. Saya tuliskan saja ya supaya lebih jelas. Ada 1, ada 3, ada 5 ya. Dari 1 sampai 6, angka ganjilnya ada 3. Berarti untuk ganjilnya itu ada, totalnya ada 3, jumlah kejadiannya ada 3 ya bagi dadu. Nah sekarang jumlah ruang sampelnya ada, sisinya ada 6 ya. Nah sekarang kita tinggal jumlahkan, kalikan ya teman-teman, kalikan. Jadi 1 kali 1 kali 3, hasilnya 3 ya, per atau dibagi dengan 2 dikali 2 4 ya, dikali 6 24. Nah ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3 ya, 3 dibagi 3 1, 24 dibagi 3 ya sama dengan 8. Jadi jawabannya 1/8. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut nomor 3. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola kuning dan 8 bola hijau.
Dua buah bola diambil satu demi satu dengan pengembalian. Peluang terambilnya bola kuning dan bola hijau adalah, pilihan jawabannya. Nah, sekarang kita lihat bolanya. Terdapat dua bola ya, 4 dan 8, kuning dan hijau. Nah, sekarang kita lihat jumlah kejadiannya. Di bola kuning ada 4 ya, ditanya bola kuning dan bola hijau. Jumlah kejadiannya di bola kuning ada 4. Dibagi dengan ruang sampel. Nah, ruang sampel di sini itu jumlah keseluruhan bola ya, teman-teman. Jadi 4 ditambah 8. Jumlah kejadiannya atau ruang sampelnya ada 12. Seperti itu. Lalu di sini dibilang dan, berarti kita kalikan dengan jumlah kejadian bola hijau ada 8 ya. Jadi kita kalikan 8 per dibagi ruang sampel juga. Total ruang sampelnya sama, 12. 4 ditambah 8, 12 ya. Setelah itu kita jumlahkan. 4 dikali 8 32 ya, per atau dibagi dengan 12 kali 12 144 ya. Kita bisa sederhanakan ya. Sederhanakan sama-sama dibagi 8 ya. 32 dibagi 8 sama dengan 4, dan 144 dibagi 8 sama dengan 18 ya. Jadi jawabannya 4 per 18. Jawabannya yang A. Saya ucapkan selamat ya bagi teman-teman yang telah menjawab dengan benar di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum, tenang saja, masih banyak latihan soal di video-video selanjutnya. Pada peluang, dalam menentukan banyaknya cara, ada yang dikenal dengan istilah permutasi dan kombinasi ya. Permutasi dan kombinasi ini memiliki ciri khas masing-masing ya. Kalau permutasi itu urutan diperhatikan ya. Sedangkan kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan ya. Contohnya nih, ada barisan huruf A, B, C ya. Pada permutasi A, B, C dengan B, A, C itu tidak sama teman-teman, karena urutannya diperhatikan, ini dia tidak sama. Sedangkan kalau dikombinasi ada A, B, C itu dia sama dengan BAC karena dia tidak memperhatikan urutan di kombinasi. Untuk rumusnya sendiri ini, di sini ada N diambil R sama dengan N apa nih teman-teman? Ada yang tahu? N tanda seru atau N? Bukan ya? Ini N faktorial maksudnya. Nanti kita akan coba bahas di slide berikutnya. Dibagi dengan N dikurang R faktorial ya. Sedangkan di kombinasi ya, ada tambahan komponen nih teman-teman. Ada tambahan dikali dengan R faktorial. Bedanya hanya di situ. Kalau permutasi seperti ini rumusnya tadi. Kalau kombinasi itu ada tambahan dikali R faktorial. Seperti itu. Nah, berbicara faktorial tadi, apa yang dimaksud dengan faktorial ya? Faktorial itu merupakan perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan yang kurang dari bilangan tersebut ya. Biasanya dia dilambangkan dengan tanda seru ya teman-teman. Faktorial itu bisa dikatakan juga sederhananya seperti perkalian mundur ya teman-teman. Seperti ini contohnya, ada N faktorial itu berarti N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 ya, dikali N kurang 3 dan seterusnya. Ada contoh coba nih, kalau 4 faktorial itu berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 berapa nih? 4 kali 3 12 ya. 12 kali 2 24, 24 kali 1 tetap 24. Jadi jawaban dari 4 faktorial adalah 24 ya. Kira-kira seperti itu.
Lalu kapan sih kita pakai permutasi? Kapan sih kita pakai kombinasi ya? Kita bisa bahas di sini, teman-teman. Nah, di sini ada kuncinya ya, teman-teman. Tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya, permutasi itu dia memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi itu tidak ya, teman-teman. Di sini ada tabel ya yang menjabarkan ya, ini tipe-tipe soalnya, kapan kita pakai permutasi, kapan kita pakai kombinasi. Contohnya nih, posisi duduk. Posisi duduk itu kan contohnya ya, si A duduk sebelah kiri, si B duduk sebelah kanan. Jika kita tukar, si B duduk di sebelah kiri, si A duduk di sebelah kanan, itu kan berbeda ya, teman-teman. Posisinya sudah beda, seperti itu. Makanya kita harus menggunakan permutasi karena dia memperhatikan urutan ya. Sedangkan kalau banyaknya pertandingan, contohnya ya, pertandingan apa ya, contohnya pingpong deh ya, pertandingan contoh antara dua orang pingpong, si A bertanding dengan si B ya. Kalau kita tukar, si B bertanding dengan si A, itu kan sama aja ya, teman-teman. Sama, tetap pertandingannya antara dua orang, hanya ditukar nama saja, itu dia tetap sama ya. Jadi dia tidak memperhatikan urutan ya, jadi dia pakai kombinasi seperti itu. Lalu susunan panitia dengan tugas berbeda nih. Panitia, contoh si A ini adalah ketua dan si B adalah wakilnya. Kalau ditukar posisinya, ketua jadi wakil, wakil jadi ketua, kan tidak bisa, teman-teman ya. Berbeda tugas, berbeda tanggung jawab, itu tidak bisa ditukar. Ketua dengan wakil kan berbeda. Makanya kita harus menggunakan permutasi ya, itu karena dia memperhatikan urutan seperti itu. Lalu ada lagi susunan anggota dengan tugas yang sama. Anggota ya, contohnya apa nih? Si A anggota mengurus bagian transportasi, contoh. Si B juga sama, si B juga mengurus bagian transportasi. Ini kan dibilang tugas yang sama ya, berarti jika ditukar tugasnya si A jadi di B, tugas B jadi dikerjakan si A, itu kan sama saja, teman-teman. Jadi dia tidak memperhatikan urutan ya, jadi menggunakan kombinasi, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada soal, teman-teman. Soal nomor 1. Terdapat 10 orang pada suatu kelompok pencinta alam. Banyaknya cara memilih pasangan pengurus kelompok yang terdiri dari ketua dan wakil ketua dengan orang yang berbeda adalah, pilihan jawabannya. Nah, kalau dari soal ini dia pakai permutasi atau kombinasi, ayo. Ada clue-nya di sini. Dia pemilihan ketua dan wakil pakai permutasi ya, tepat sekali ya, teman-teman. Jadi ini kan berbeda ya, tugas wakil dengan ketua, dia tidak bisa disamakan, jadi kita pilih permutasi ya, yang mementingkan urutan ya, urutan itu diperhatikan. Baik, rumusnya seperti ini ya, n diambil r ya, n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Sekarang kita coba masukkan ke rumus. 10 orang nih, 10 orang berarti 10 ya, dari 10 orang ya, dipilih ya, diambil berapa? 2 orang, wakil dan ketua, seperti itu. Baru n nya faktorial, berarti 10 faktorial ya, dibagi dengan n dikurang r faktorial, 10 dikurang 2 faktorial, seperti itu. Berapa jadi? 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 2, 8 faktorial. Oke, sekarang kita jabarkan. 10 dikali 9 dikali 8
Sebenarnya sampai 1 itu lama ya teman-teman. Jadi kita ada cara cepat di sini, sampai 8 saja faktorial. Nanti kita bisa 8 faktorial masuk, kita bisa coret teman-teman, coret 8 faktorial. Jadi lebih mempercepat penghitungannya. Tinggal sisanya 10 dikali 9 sama dengan 90 ya. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu simpelnya, sederhananya. Soal nomor 2. Dalam babak penyisihan suatu turnamen bulu tangkis, 18 pemain memainkan pertandingan tunggal dan bertanding melawan satu sama lain. Banyaknya pertandingan yang terjadi adalah, pilihan jawabannya ya. Nah, kalau di sini soal nomor 2 ini menggunakan permutasi atau kombinasi teman-teman. Kuncinya ya, bertanding melawan satu sama lain. Berarti apa? Kombinasi, ya benar. Ya, karena dia tidak memperhatikan urutan ya teman-teman. Tidak memperhatikan urutannya melawan satu sama lain. Nah, ini rumusnya tadi ya. N diambil R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, sekarang kita lihat N-nya berapa? N-nya ini 18 ya. 18 pemain. Kita masukkan saja. Berarti dia 18 diambil berapa? 2 ya teman-teman, karena setiap pertandingan itu kan ini pertandingan tunggal ya. Satu pertandingan itu terdiri dari 2 orang ya. Jadi diambil 2 sama dengan 18 ya. N faktorial itu 18 dibagi ya dengan N dikurang R, 18 dikurang 2 faktorial. Baru dikali dengan 2 faktorial ya. R faktorial, ini saya panjangkan ya. Oke, selanjutnya 18 faktorial dibagi dengan 18 kurang 2, 16 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Lalu kita jabarkan ya. 18 faktorial, 18 dikali 17 dikali 16 ya, stop sampai 16 saja. Nanti kita bisa sederhanakan ya. 16 faktorial masuk sini dan dikali 2 faktorial. Jadi 16 faktorial bisa dicoret ya. 2 faktorial ini kita bisa coret dengan 18 ya. Jadi 9. Dan 9 dikali 17 berapa tuh? 153 ya teman-teman. Jawabannya 153. Jawabannya yang B, kira-kira seperti itu. Soal nomor 3 ya. Soal yang terakhir. Suatu kelompok bermain beranggotakan 3 anak akan dipilih dari kumpulan 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Bila dalam kelompok tersebut diharuskan ada paling sedikit 2 anak perempuan, maka banyaknya cara memilih adalah, pilihan jawabannya. Nah, untuk soal seperti ini jadi harus memilih permutasi atau kombinasi teman-teman. Kombinasi ya, karena urutan tidak diperhatikan ya, dari 5 anak perempuan dan 5 anak laki-laki ya, tidak diperhatikan. Lalu ini kemungkinannya berapa teman-teman? Ada syaratnya nih, paling sedikit itu 2 anak perempuan ya, yang akan dipilih ya, dibuat satu kelompok itu anggotanya 3 anak ya, dipilih dari 5 anak perempuan dan 5 anak laki-laki. Berarti kemungkinannya berapa? Kemungkinannya bisa 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki ya. Kemungkinan lainnya ada 3 anak perempuan ya, seperti itu. Itu kemungkinannya. Nah, sekarang kita coba hitung 2 anak perempuan.
2 anak perempuan, berarti dari 5 anak perempuan diambil 2 ya, 2 anak perempuan kombinasi. Kita hitung, berarti 5 faktorial per atau dibagi ya, 5 dikurang 2 faktorial ya, dikali dengan 2 faktorial. Saya panjangkan ya, sama dengan berapa? 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 2, 3 ya, 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kita jabarkan, 5 faktorial 5 dikali 4 dikali 3 ya. Stop. Nanti kita akan coret 3-nya ya, 3-nya masuk sini, 3 faktorial dikali 2 faktorial ya, kita coret. 2 juga bisa dicoret dengan 4 ya, 4 bagi 2 2, sisanya 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke, ini untuk 2 perempuan ya, jawabannya 10. Sekarang untuk 1 laki-laki. 1 laki-laki berarti dari 5 laki-laki diambil 1. Nah, kalau teman-teman bertemu seperti ini, kondisi seperti ini, 5 diambil 1 ya, itu pasti jawabannya 5 ya teman-teman. Sudah pasti 5 ya, jangan dipikir yang panjang-panjang ya. Kalau dipanjangkan seperti di atas ini juga pasti jawabannya ujung-ujungnya 5 ya. Jadi langsung ditaruh saja 5 untuk mempersingkat waktu. Lalu kita hitung yang 3. Ini yang 3 perempuan ya, 2 perempuan 1 laki-laki, itu sudah dapat angkanya ya, itu 5 dan 10 ya. Sekarang kita hitung 3 perempuan berapa? 3 perempuan berarti dari 5 perempuan ya, diambil 3 perempuan, berarti sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial ya. Kita coba hitung, 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3 2 ya, 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Nah, sampai sini kira-kira ada yang sama tidak ya? Nah, bisa diperhatikan teman-teman, 5 faktorial di atas ini ya, 3 faktorial dikali 2 ya, sama ya harusnya dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial ini sama nih kalau diperhatikan ya dengan ini. Berarti kalau dia sama ya, tidak perlu dijabarkan lagi sampai panjang seperti ini, jawabannya pasti 10 ya teman-teman, sudah pasti 10 jawabannya. Nah, langsung kita hitung saja. Jadi ini dikalikan dulu, yang hasil dari 2 perempuan dan 1 laki-laki itu dikalikan. Kita kalikan ya, jadi 10 ya, dikali dengan 5, hasilnya berapa? 50. Nah, hasil dari ini kita tambahkan dengan 3 perempuan, hasilnya 10 ya. Kita tambahkan dengan 3 perempuan ya, jadi totalnya semua berapa? 50 ditambah 10 60 ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, baik, di sini ada 3 latihan soal buat teman-teman ya. Ini bertujuan untuk lebih memantapkan lagi materi yang telah dipelajari ya. Jika teman-teman mengerjakan latihan soal ini ya, bisa lebih menguasai materi yang sudah dibahas tadi. Jadi ini ada 3 latihan soal, teman-teman bisa pause saja videonya dan dikerjakan dulu latihan soalnya. Setelah itu bisa dijawab di kolom komentar ya teman-teman, bisa dijawab di kolom komentar.
Baik, demikian pembahasan dari saya. Yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dan diaktifkan loncengnya ya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi bila saya upload video terbaru. Yang suka silahkan like, komen, dan juga di-share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, terima kasih banyak semua sudah menyaksikan video ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan Om Swastiastu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.